agendanya adalah adanya pemberian kuasa dari Bapak Ibtu Rudiana kepada Perhaki. Yang kedua adalah somasi terbuka untuk Dede Riswanto, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar. Kenapa kami sampaikan somasi terbuka? Karena kita tidak tahu alamat-alamat yang kami somasi. Dedi Riswanto di mana, Dedi Mulyadi di mana, Liga Akbar Cahyana di mana. Sehingga kita terbuka, nanti akan sampai karena kan masing-masing udah punya lawyer ya. Gitu. Alasannya mungkin Bu, kenapa? Ya, kami melihat di sini kita menyampaikan somasi untuk Dede Riswanto dan dia telah memberikan keterangan. Saya dengar tadi di notaris mencabut keterangannya di Pengadilan Negeri Cirebon yang terbuka untuk umum pada tahun 2017. Nah itu kan keterangannya di bawah sumpah. Dengan dia mencabut ini berarti dia telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP. Dan kemudian dia juga menyatakan bahwa keterangannya ini adalah karena diarahkan dan skenario dari Ibtu Rudiana. Ini menimbulkan ujaran kebencian kepada klien kami dan juga 242 dan juga ITE karena diwawancara melalui channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, ya. Terus kemudian masalah Dedi Mulyadi ini juga kami somasi, dia itu menjadi detektif dadakan, di mana dia mewawancarai macam-macam dan menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar ini, ya. Jadi dan kami waktu di Cirebon pernah juga memberi pemberitahuan supaya stop, jangan melakukan hal itu. Tetapi tetap saja, jadi kami minta supaya meluruskan keterangannya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam sejak hari ini. Kalau enggak kita akan melakukan upaya hukum pidana, ya, sesuai. Dan kemudian Liga Akbar Cahyana ini hampir sama dengan Dede Riswanto, yang mana dia mencabut laporan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian dia juga telah menyudutkan klien kami seolah bahwa semua keterangan dia itu dia lakukan karena skenario dari klien kami, ya. Klien kami ini adalah saksi korban yang telah kehilangan dan atas anaknya dalam kesedihan dia korban. Nah kemudian semuanya melalui wawancara di channel YouTube Kang Dedi Mulyadi. Jadi ini kita somasi untuk segera meluruskan fakta yang sebenarnya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau tidak, berarti kita akan proses. Itu somasi itu yang mau dilayangkan karena dari Ibtu Rudiana sendiri atau apa? Ya iya, memang permintaannya untuk meluruskan semua berita-berita hoax ini dan sangat luar biasa kejamnya, ya. Dan itu juga berarti kan dia menyangkal dari dia kan memberi keterangan di persidangan dalam keadaan bebas di bawah sumpah. Kok sekarang bikin rekayasa seolah-olah diarahkan. Selama ini 8 tahun ngapain aja kalau memang diarahkan? Kan ini baru-baru aja gara-gara viral ini segala rupa, ya. Jadi kalau memang itu
waktu dia di persidangan dia sudah bilang dong, orang terdakwa itu mencabut, ada 3 orang mencabut keterangannya di BAP itu, ya kan? Terdakwa loh, apalagi cuma saksi. Selama ini dia pasti kan hasil eksaminasi dari majelis hakim 3 orang, dari jaksa, dari lawyer ini kan, kalau dia memang diarahkan nggak bisa, karena dia bebas sendirian di bawah sumpah dia menjelaskan. Dan sudah 8 tahun tiba-tiba nongol nih karena ada viral begini. Jadi, dan itu tinggal pembuktian aja. Kalau kita laporin polisi kan tinggal pembuktian aja. Di mana pengarahannya? Karena dia di BAP bukan di Polres Cirebon, tetapi kan sudah pendalamannya di Polda Jabar. Itu tuh pangkatnya kan nggak tinggi, ya. Kalau di Polda Jabar tuh pangkatnya di Reskrimumnya Kombes. Jauh, mana bisa dia cawe-cawe, gitu loh. Semua kewenangannya di Polda Jabar, gitu. Ya, jadi itulah yang jadi kita bilang ini kalau mau bikin hoax atau mau bohong-bohong, ada agak sedikit itulah, tahu kebenarannya gimana sih, agak sedikit pinter lah. Bu Elsa, tapi kalau dari keterangan dari Kang Deddy Mulyadi itu juga kuasa hukum terpidana, dia itu sangat menyayangkan bahwa Ibtu Rudiana itu tidak memberi klarifikasi atau membuat statement. Mungkin seperti apa sih? Nah, Kang Deddy itu harus mengerti bahwa Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi aktif yang ada hierarkinya, dan hierarkinya untuk bicara ke luar instruksinya adalah humas, bukannya dia nggak bisa bebas seperti kita ini. Nah, tetapi karena sudah luar biasa pemberitaan yang hoax dan menimbulkan ujaran kebencian kepada dirinya dan keluarganya, udah makin sedih makin terpuruk nih jadinya, sehingga dia minta izin untuk menunjuk lawyer. Nah, itulah kami membantu kasihan kan, dia akan mencari keadilan dan kebenaran dan dia berjuang untuk itu. Coba kalau misalnya bukan Ibtu Rudiana, korban pembunuhan sudah dikubur, kalau bukan siapa-siapa nggak ngerti apa-apa, mungkin kasus ini tertutup, tinggal di neraka aja nanti peradilannya. Tapi karena dia polisi, dia punya insting polisinya, keahlian ini bahwa ini aneh, dan itu akhirnya terbuka. Dan 8 orang ini mau senang atau tidak senang, atau mau benar atau tidak benar, itu sudah melalui eksaminasi yang sangat detail. Dari pertama pra-peradilan udah ditolak. Kemudian waktu di persidangan setelah dakwaan bikin eksepsi. Udah itu di waktu rekonstruksi bisa melawan, tidak mau rekonstruksi. Berarti kan mereka ini orang-orang yang kuat, berani, tidak dalam tekanan, ya kan? Buktinya dia berani melawan, saya tidak mau rekonstruksi. Terus sampai bikin dakwaan, bikin eksepsi. Ya, berarti kan ada lawyernya semua, jadi nggak bisa sewenang-wenang polisinya. Terus kemudian waktu pemeriksaan dia cabut BAP, kan berarti bebas dong. Apalagi saksi Lingga Akbar dan saksi Dede Riswanto, terdakwa aja bisa cabut BAP. Memang BAP itu bukan sebagai barang bukti, itu hanya sebagai pengantar. Dan keterangan yang benar adalah keterangan di persidangan. Jadi keterangan Liga Akbar dan keterangan Dede Riswanto adalah di persidangan di bawah sumpah. Sekarang dia cabut tuh, saya nggak ngerti cara berpikirnya. Dan itu berani mati, saya bilang. Bu Elsa, ini soal Rudiana ini yang sempat dikaitkan dengan Badan Narkoba, ini tanggapannya. Nah, itulah yang kita luruskan. Dikaitkan apa? Emang dia kena apa? Pada saat itu ada kasus narkoba, penangkapan narkoba besar tuh, sempat seperti itu dan dikaitkan seperti itu. Nah,
tanggapannya Bu Elsa sendiri seperti apa? Ya kan nggak ada kasusnya. Itu kan berita dari TikTok, berita dari hoax itu, karena dikaitkan dulu dia sebagai kayak kasat, bukan kasat ya, dia pangkatnya cuman itu kok, bagian narkoba lah. Nah, tapi bukan kasat ya, pangkatnya kan masih sekarang aja baru itu. Gitu. Nepisnya gimana nih terhadap, kan ada anggapan seperti itu, apa nantinya akan melakukan tindakan hukum gitu, artinya kalau orang yang bikin hoax somasi, nah ini kan kita sudah somasi 3-3, kita udah bikin pointers pihak-pihak yang akan kita proses ya. Karena itu kita harus ngumpulin dulu bukti-bukti mereka melakukan apa, tinggal kita lancarkan nanti. Kita somasi, kalau enggak kan memang per Kapolri, kalau dia melakukan medsos, melalui ITE, kita harus mensomasi dulu. Mensomasi, kalau menyatakan maaf ya udah selesai urusannya ya, kalau kita masih mau maafkan. Tapi kalau misalnya cuek bebek ya udah, kita lanjut gitu aja. Jadi yang kasus narkoba, kalau ada kasus narkoba itu penyidik narkobanya yang lebih tinggi dari Pak Rudiana udah proses nih. Sekarang kasus apa itu kan omongan saya juga ngikutin si TikTok, bagaimana dihubung-hubungin, dan itu tidak benar. Itu kan asal ngomong aja. Begitu dicari sama polisi misalnya akun-akunnya mereka udah menang semua tuh. Ya kan kalau ini kan pada pansos, tapi pansos boleh-boleh aja sih kalau tidak mencelakakan orang lain, itu kan boleh aja. Artinya tidak ada hubungan sama sekali ya? Tidak ada. Apalagi Pak Rudiana bukan orang pejabat tinggi. Bu, terkait sudah ada, kan laporannya sudah ada nih ya dari Pak Rudiana kemarin, sudah ada laporan di Barreskrim. Sebagai tim kuasa hukum akan menanggapi seperti apa? Ya, bagus itu pertanyaannya. Jadi saya tadi kan sudah bertemu nih sama kuasa hukum yang pergi ke Barreskrim. Dan saya sudah langsung berhadapan dan saya sudah tanyakan, baru memberikan laporan. Tapi belum ada laporan polisinya. Belum diterima. Barreskrim itu saya perlu jelaskan. Kalau kita ngelapor di Polres, mungkin begitu kita lapor langsung dapat tanda lapornya, ya. Dengan ada tanda lapor berarti nanti diproses itu, nanti dibentuklah tim penyidiknya siapa, baru kita follow up ya, itu di Polres. Tapi kadang-kadang di Polres juga nggak langsung, ya. Tapi kita anggaplah Polres itu bisa langsung, dan kemudian seminggu kemudian sudah ada tim penyidik, baru ada panggilan untuk lidik. Ya namanya lidik, BAP segala rupa. Kalau kasus Barreskrim itu lain. Kalau kita melapor itu kita ngoceh-ngoceh kasih data bukti, nanti di tim itu dilakukan analisa. Analisa itu paling cepat seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tergantung kesibukan dari tim analisa. Dan nanti di situ keputusannya setelah dianalisa, bukan gelar ya. Gelar itu kalau sudah ada LP sayang. Jadi ini analisa, jika nanti dianalisa, oh ini memang ini kayaknya kewenangan Polres, akhirnya dilimpahkan di Polres. Nanti Polres yang tindak lanjut, atau di Polda, atau di Propam, karena ini polisi, atau memang wewenangnya Barreskrim, itu nanti dari analisa itu. Dan saya sudah tanyakan kepada tim kuasa hukum yang ke Barreskrim, memang belum ada LP-nya. Jadi saya bilang jangan bilang gelar dong, kita sama-sama advokat senior mengerti prosesnya ini. Jadi memang belum ada LP, jadi belum ada namanya proses hukumnya. Kalau udah ada LP baru, LP-nya apakah di Barreskrim, apakah di Polda, apakah di Polres, apakah di Propam, itu ada LP-nya. Tapi menurut pihak sana, bukan menurut saya ya, pihak sana mengatakan laporannya sudah diterima dan sudah ada pasal. Ya itu saya bilang, beda, ada 2 hal, diterima sama ada LP. Saya sudah tadi kan sudah wawancara di TV One sama iNews, sama 2 lawyernya.
Saya tanya, sudah ada LP-nya? Minta itu belum. Baru diterima laporan doang. Baru diterima laporan. Ya kan namanya polisi itu kan melayani masyarakat, ngelapor ya boleh diterima. Tapi apakah sudah ada LP-nya, yaitu tanda lapor? Nah itu belum sayang. Tanya dulu lagi. Dan saya sudah tanya persis 2 kali tuh. 2 lawyernya saya berhadapan, saya tanya, kan LP-nya belum ada kan? Belum. Dapat dia bilang, oh nanti besok digelar. Saya bilang itu bukan gelar, mana ada perkara belum ada LP mau gelar. Dianalisa. Waktu dianalisa, tim pelapor nggak ada. Itu hanya internal polisi dianalisa. Memang ada tim analisa di Mabes Polri. Katanya konsultasi atau gimana? Apanya? Gitu. Enggak, memberikan laporan doang. Hanya memberikan laporan. Tapi bukan berarti ada akan diproses atau tidak, kan tergantung nanti analisanya. Tapi tanda lapor belum ada loh. Bu, kondisi Pak Iturdiana setelah berita ini viral dan keluarganya itu seperti apa? Waduh, kemarin kita bicara ya, kan kita video call. Dia kehilangan ya. Terus kemudian mungkin kemarin agak tenang ya. Tau-taunya sekarang jadi viral-viral begini dan dia dituduhkan. Sedih sekali, ternyata orang begitu tega dan kejam. Dari pembunuhannya aja anak itu direkayasa seolah-olah kecelakaan. Itu kan luar biasa jahatnya. Sehingga akhirnya salah persepsi, dikira kecelakaan, padahal tidak. Ternyata pembunuhan. Dan kemudian dia sudah kehilangan, udah direkayasa, sekarang dia pun direkayasa. Ya sempat nangis lah dia. Jadi setiap ada peristiwa ini bergulir, itu kesedihannya sama keluarganya luar biasa. Coba Anda bayangkan lah, sebagai seorang bapak, anaknya laki-laki kan biasa ya, orang Indonesia tuh anak laki tuh luar biasa ya. Bagaimana kalau dia kehilangan masih anak remaja 16 tahun, aduh sedih deh. Dan meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Oke. Cukup ya? Cukup. Ketemu Pak itu di rumah atau bagaimana, karena para awak media ke rumah tidak ada yang bisa bertemu Pak itu. Ya memang nggak bisa, dia nggak mau diwawancara karena nanti kalau dia punya SOP tidak boleh diwawancara. Kalau ketemu kan nanti cuman bilang iya aja udah jadi bahan viral nantinya. Jadi dia nggak boleh dan itu dilarang oleh atasannya. Kondisi kesehatan mentalnya menurut Ibu Ya nangis. Kemarin kita lihat sangat menjadi, kita juga ikut-ikut nangis. Sedih ya, kita ngebayangin, kita kan orang tua. Kalau kehilangan anak laki-laki dalam keadaan ini terus diputarbalikkan faktanya untuk membebaskan para terpidana ini kan luar biasa. Sangat-sangat sadis dan kejam. Mungkin Bang Roni mau ditanggapi ini isu tentang katanya makam dari Eki ini sempat dijagain itu. Kabarnya seperti itu. Oh enggak, itu nggak benar itu. Itu nggak benar itu. Iya, rananya aja nggak dikenal. Masih hidup, ada yang seperti itu. Iya itu saya bilang. Nah, itu Eki masih hidup. Eki bukan anak kandungnya Iya. Rudiana, ini kan aneh. Kalau ini nanti kita yang katanya bilang konspirasi seperti itu. Gitu. Iya banyak, karena itu sekarang dengan penunjukan kepada Perhati ini kita luruskan. Artinya itu bukan sama sekali ya, itu nggak ada yang sama sekali. Nggak gitu ada. ya. Ini orang yang bilang bahwa itu bukan anaknya Rudiana ini bahaya loh. Kan fitnah, apalagi Rudiana Eki masih hidup karena itu dia bisa main-main badminton dengan senang hati. Yang meninggal tuh Panji. Ada tuh beritanya. Tapi Ibu sendiri ada upaya nggak Bu nantinya akan menghadirkan Pak Iturdiana untuk nantinya dia berstatement gitu di depan? Nggak bisa. Nggak Itu bisa humas yang bisa. Tetap humas. Humas Kan Polda Jawa. Pak, mohon maaf ya, Pak Rudiana itu bukan pangkat tinggi loh. Mungkin artinya bisa menepis dari pemberitaan. Enggak, kan cukup kita ada buktinya. Karena nggak boleh, bener nggak boleh. Kalau orang swasta boleh lah, kayak kita ini. Kapan ketemu Pak Rudi? Waktu kita ke Cirebon.
dalam sekitar berapa? Saya kalau nggak salah udah 2 minggu yang lalu ya. Tapi kalau by telepon selalu. Nah kalau telepon mah pulang balik dah. Ada pesan mungkin dari pesan keluarga? Ya dia minta Tolong. Ya. Minta tolong gimana Pak? Karena dia kan nggak bisa bersuara ya, jadi minta tolong untuk dibantu dimeluruskan berita-berita ini. Cukup kali ya? Oke ya, terima kasih ya. Jadi Makan dong, uang jangan makan diterima dulu. ya. Itu banyak Minum teh hoax kopi. semua.